Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, kita sudah beralih ke subtema 4 ya. Kebersamaan di tempat wisata. Nah, bisa disimak pulpenanya halaman 71 ya. Nah, kita ke muatan pelajaran bahasa Indonesia dulu. Ciri-ciri fabel. Masih ingatkah kamu ciri-ciri fabel? Nah, masih ingat deh yang kemarin-kemarin disampaikan Bu Indi? Nah, ciri-ciri fabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. Nah, berarti kalau fiksi itu tidak nyata. Lalu yang kedua, tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Nah, yang namanya fabel itu pasti tokohnya hewan. Lalu yang ketiga, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Nah, di dalam fabel itu, di dalam cerita itu, hewannya itu memiliki sifat atau watak seperti manusia ya. Nah, di halaman 71 sampai 72 itu ada fabel. Silahkan dibaca ya di rumah ya, dibaca sendiri di rumah, mandiri saja nggih. Lalu kita lanjutkan ke muatan pelajaran matematika di halaman 73. Menentukan nilai pecahan sesuai gambar. Nah, ingatlah kembali pengertian pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya saat menyatakan pecahan dari sekumpulan benda seperti berikut. Nah, coba dilihat. Ini ada ayam. Nah, di sini ayamnya ada dua ya. Nah, satu di antara dua ayam ini, nah, kalau dijadikan pecahan, berarti pecahannya itu 1/2 ya. 1/2. Lalu kucing. Nah, ini ada 3 kucing. Masing-masing kucing. Nah, ini kalau dijadikan pecahan 1/3. Karena semua kucing itu ada 3. Burung juga ya. Apabila masing-masing dijadikan pecahan, maka jadinya 1/4. Karena di sini burungnya ada 4. Ya, seperti itu nggih. Nah, ingat kembali, pecahan juga merupakan bagian dari kesatuan. Pecahan dapat digunakan untuk menyatakan bagian yang diarsir seperti berikut. Nah, coba dilihat. Yang ini, persegi panjangnya itu dibagi jadi 2 bagian sama besar. Ya. Lalu, yang satu bagian diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2 ya. Lalu yang gambar kedua ada persegi panjang juga. Nah, ini dibagi jadi 3 bagian sama besar, yang satu bagian diarsir ya. Jadi pecahan yang menyatakan bagian yang diarsir ini adalah 1/3 ya. Lalu yang terakhir, gambar terakhir ini ada gambar persegi ya, atau segi 4. Ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, satu bagian diarsir ya. Nah, bagian yang diarsir ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4 ya. Seperti itu nggih. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran SBDP ya, di buku pena halaman 74 juga ada. Membuat hiasan gambar dari bahan alam. Nah, ayo kita membuat hiasan dari bahan alam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah tanah liat. Nah, ini ya contohnya tanah liat yang dibentuk seperti mobil. Nah, seperti ini ya. Tanah liat dapat dibuat menjadi karya seni 3 dimensi seperti gerabah, keramik, patung, gentong seperti kemarin ya, ada bisa. Selain tanah liat, bahan alam lainnya yang dapat digunakan untuk membuat hiasan adalah daun kering. Nah, daun kering banyak kan ya di sekitar rumah. Daun dapat dimanfaatkan untuk membuat hiasan bentuk benda tertentu. Nah, itu ya hiasan gambar dari bahan
alam. Untuk hari ini tidak Bu Indi suruh buat dulu ya. Nanti mungkin di pertemuan ke-6 ya, nanti insya Allah ya ada tugas untuk ini ya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran pagi hari ini. Jangan lupa ulangan hariannya dikerjakan. Jangan lupa tugas Al-Quran hadisnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dan kurangnya, Bu Indi mohon maaf nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.